Aku terlahir kembali, bahkan aku kembali ke hari Christopher Foster dan aku bertunangan. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu olehmu. Bukan cuman kau mencuri warisan yang ibuku tinggalkan untukku, tapi kau juga menyebabkan kematianku. Di kehidupan ini, kubawakan, pastikan kau tuh membayarnya dengan darah. Julia, menikahi Christopher itu cuma taktik sementara. Di hatiku, kau akan selalu jadi istriku. Perasaanku padamu seperti kalung berlian ini, murni, kuat dan abadi. Bajingan, dia memang aktor yang ulung. Bagus, pasangan yang dibuat di neraka. Kalau begitu, aku ambil bunganya dulu. Jason, ini kan air mata bintang pasti sangat mahal. Dia cuma sampah dari panti asuhan, cuma butuh barang palsu untuk menipunya. Julia, tidak peduli semahal apapun, selama itu menunjukkan betapa aku mencintaimu. Itu sepadan. Kudengar kerajinan air mata bintang itu tiada duanya. Rantainya terbuat dari paduan kualitas tertinggi, yang membuatnya sangat kuat. Bagaimanapun kau tarik, tidak akan putus. Julia, hentian! Apa yang kau lakukan, Julia? Julia Harper, kau tidak benar-benar mengira aku suka padamu, kan? Julia, hentikan sekarang. Julia. Julia memalsukan pertunangan kita. Apa yang dia coba dapatkan dariku sekarang? Sepertinya ketulusanmu seperti tiruan murahan sama rapuhnya. Christopher, pesta pertunangan ini sangat membosankan. Ayo pulang. Jason, kamu baik-baik saja. Telepon Tian Harper, katakan padanya Julia bertingkah aneh. Membuat keributan dengan mantanmu di pesta pertunangan kita. Kamu pikir aku tidak terlihat? Christopher, biarkan aku menjelaskan. Jason itu, dia... Julia. Hentikan akting menyedihkan. Tumbuh besar di panti asuhan. Kamu seharusnya tahu. Apa yang terjadi saat kamu mengkhianatiku? Aku selalu mengira dia monster yang tak tersentuh. Aku tak pernah membayangkan dia akan rela mati untukku. Julia. Apa ini karena rasa bersalah sehingga kamu jadi lancang? Julia. Tidak bisakah kamu bersikap baik? Christopher, aku... Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Tetangga, Hari ini adalah hari pertunangan kita. Apa kamu tega? Meninggalkan tunanganmu tidur sendirian? Julia, jangan lupa, terakhir kali kamu membuatku mabuk. Kamu mencuri proposal tender proyek Eastside dariku. Kamu membuat ayahmu mendapat banyak uang. Kali ini, apa yang ingin kamu curi dariku? Christopher, biarkan aku jelaskan. Buang-buang waktu. Christopher, aku pernah menyakitimu begitu dalam. Itulah sebabnya kamu tidak percaya padaku. Aku pantas menerima ini. Julia, selama bertahun-tahun ini aku selalu mencintaimu. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku lagi. Julia. Julia, kamu sudah gila. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?
Aku menang taruhannya. Sudah kuduga. Sudah kuduga kamu akan datang. Apa yang kamu lakukan? Menikmati malam pengantinku. Jangan menyesali ini. Berhenti pura-pura tidur. Julia, kemampuan aktingmu sudah benar-benar hebat. Tunanganku. Kamu puas dengan tadi malam? Menggunakan tubuhmu sebagai umpan. Siapa yang mengajarimu itu? Apa ayahmu yang licik itu, Donald Harper? Atau mantan pacarmu, Jason Preston? Julia, Christopher tidak mencurigaimu, kan? Rapat tender tersebut akan berlangsung pagi ini. Kamu harus cari tahu harga dasarnya. Kamu Bagus, sangat bagus. Untuk mendapatkan rahasia dagang dariku, kamu tidak ragu menjual tubuhmu. Julia, kamu sudah berkorban banyak untuk tujuan ini. seperti yang diduga. Aku melakukan terlalu banyak hal bodoh di kehidupan sebelumnya. Jadi meski aku terlahir kembali, aku tetap tidak bisa mendapatkan kepercayaan Christopher. Tapi tidak apa. Christopher, kamu akan segera tahu. Jadi kamu pikir aku berusaha keras menyenangkanmu hanya untuk mendapatkan dokumen tender? Bukan begitu? Kalau aku mau mengkhianatimu, semalam aku seharusnya pergi ke ruang belajar untuk memfoto komputermu, bukan repot-repot. Untuk tidur denganmu. Hanya itu? Tunggu. Kamu merusak ponselku, ganti. Pak, Beli ponsel baru untuknya. ya Pak. Ngomong-ngomong, tinggalkan salinan yang ditandai dari dokumen penawaran akhir untuk plot Westside di meja di ruang belajar. Lalu siapkan mobil. Anjing tidak memberikan proposal tender kepada keluarga Harper, tapi itu... Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ya Pak. Julia, ini kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Sial. Si pecundang itu selalu gagal di saat-saat paling kritis. Aku bahkan tidak bisa menghubunginya. Jangan-jangan si gila Christopher sudah mengurungnya? Pak Harper. Kurasa Julia sedang bertingkah aneh. Di pesta pertunangan tadi malam, dia hampir mencekiku. Apa dia tahu sesuatu? Terus kenapa kalau dia tahu dia cuma anak kecil? Apa yang bisa dia lakukan? Tapi pertemuan tender ini sebentar lagi akan dimulai. Kita sudah mempersiapkannya begitu lama. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya sekarang. Tanpa harga dasar dari Christopher, bagaimana kita bisa ikut tender? Pakai saja yang sebelumnya, 16,5 miliar. Mari kita ambil risiko. Aku tidak percaya Christopher bisa menang setiap kali. Sedangkan untuk Julia, setelah kita dapatkan proyeknya, baru kita urusi dia. Ayo pergi. Kita menuju ke lokasi. Nona Harper. Pak Foster menyuruh saya untuk mengantarkan ponsel baru. Silakan masuk. Ada hal lain lagi? Nona Harper,
Pak Foster sudah bersusah payah selama beberapa tahun terakhir. Dia membangun semuanya dari nol hingga mencapai posisinya sekarang. Sebenarnya, dia melakukan semua itu untuk melindungimu. Kamu berusia 12 tahun saat meninggalkan panti asuhan. Kamu kemudian kembali ke Harper Residence. Sedangkan dia, setelah keluar dari panti asuhan tanpa apa-apa, dia berjuang keras hingga mencapai puncak di dunia bisnis. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis. Dia sudah lama tahu bahwa keluarga Harper bermaksud jahat. Dia menduga setelah kamu kembali, kamu akan diperlakukan buruk dan dimanfaatkan. Jadi, dia ingin menjadi berkuasa. Cukup berkuasa untuk menjagamu di bawah sayapnya, agar tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Nona Harper, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan langsung padanya. Bagaimanapun, penipuan adalah yang paling menyakitinya. Tuan Wood, terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku mengerti. Aku tidak akan pernah menyakitinya lagi. Tidak lagi. Baik. Christopher, percayalah padaku sekali lagi. Ayah, Julia belum datang juga. Christopher sudah ada di sini. Ya, Julia, kamu akhirnya telepon. Sudah selesai? Dia tidak menangkapmu, kan? Bapak, aku sangat takut. Christopher, dia mengurungku. Sayang, selama kamu dapatkan barangnya, aku akan segera menjemputmu. Sudah kutemukan. Aku harus tutup telepon sekarang. Nanti aku kirimkan fotonya. Baiklah, sayang. Jack, ubah harga tawaran segera. Ubah jadi 12,4 miliar. Jadi, Julia, jika kau mengkhianatiku, kau akan menanggung akibatnya. Hancurkan proposal penawaran grup Harper. Maaf membuat kalian semua menunggu. Semua proposal project dan dokumen penawaran akhir dari perusahaan peserta telah diterima sepenuhnya oleh staf kami. Hasil evaluasi akan diumumkan secara resmi setelah komite mencapai kesepakatan. Tuan Foster, pertandingan yang bagus. Sepertinya grup Harper yang akan mengambil proyek ini. Mulai sekarang, di area Westside ini, saya harap Anda akan memperhatikan kami, Tuan Foster. Maksudmu apa? Berhenti. Kamu sepercaya itu? Seseorang harus punya kepercayaan diri. Lagi pula, kami bahkan mengirimkan anak perempuan kami sendiri pergi. Gadis itu, walaupun dia tidak pantas ditampilkan, dia tidak dibesarkan. Sia-sia kan? Tuan Harper, kamu memanfaatkan kerinduan Julia akan keluarga dan menggunakannya sebagai alat. Aku akan melunasi hutang ini denganmu beserta bunganya. Tuan Foster, dalam menghadapi hubungan darah, kamu akan selalu menjadi orang luar. Penuh panjawar Dennis menjentikkan jariku. Julia akan mengikutiku seperti anjing. betul. Kakak perempuanku dia dilahirkan untuk menjadi anjing seseorang. Dulu dia adalah anak liar dari panti asuhan. Sekarang, dia adalah anjingnya Harper. Di masa depan, dia mungkin saja menemukan majikan baru. Ulangi lagi. Ayah, hasilnya sebentar lagi diumumkan. Maaf membuat kalian semua menunggu. Setelah evaluasi yang ketat, pemenang untuk proyek pengembangan lahan Westside ini adalah Grup Foster. Penawaran yang menang adalah 16 miliar. Selamat Tuan Foster. Apa yang terjadi? Tuan Harper, ini benar-benar tidak mungkin. Penawaran mereka jelas-jelas 12,6 miliar. Bagaimana bisa menjadi 16 miliar?
Bos, saat orang-orang kita bergerak masuk, mereka menemukan kita sudah memenangkan tender, jadi kita tidak melakukan apa-apa. Sekarang kamu percaya padaku? Kamu mengubah jumlah di dokumen. Sengaja menjebak Donald. Kenapa? Julia, kamu ternyata. Kamu yang menjebak kami. Betul yang kau bicarakan, Madison? Aku tidak tahu maksudmu. Kamu Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti sudah diatur. Benar tawarannya. Kami menuntut untuk melihat tawaran Foster Group. Tuan Harper, menurut aturan tender, proposal penawaran tidak akan pernah dibuka untuk umum. Sebelum ini, semua peserta tender telah diberitahu sebelumnya. Kamu? Tuan Harper. Kamu begitu yakin tentang tawaran akhir Foster Group. Mungkinkah kamu menggunakan cara-cara curang untuk mencuri rahasia dagang kami? Itu bohong besar. Benarkah? Spionase perusahaan bukan hal yang sepele. Ikut aku. Julia, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan dirimu. Apa kamu bersekongkol dengan Christopher hanya untuk menghancurkan aku? Kamu pengkhianat licik. Bapak tersayang. Pertunjukannya baru saja dimulai. Bapak, aku melihatnya di komputer di ruang belajar, persis 12,6 miliar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Bapak, aku adalah anak kandung Bapak sendiri. Christopher itu orang gila. Dia memperlakukan aku seperti tahanan setiap hari. Benci sekali aku padanya. Mana mungkin aku mengkhianati Bapak untuknya. Bapak! Kurasa kau tidak berani. Kalau bukan kau, apa Christopher sengaja membuat dokumen palsu? Hanya untuk menjebak kita? Christopher, bocah brengsek Christopher itu benar-benar mempermainkan kita kali ini. Aku akan buat dia membayarnya. Ini adalah alat penyadap dan pelacak GPS. Carilah cara untuk menyembunyikannya pada Christopher. Bapak, aku tidak berani. Kalau dia tahu, dia akan membunuhku. Apakah kau tidak berani? Atau hanya tidak mau? Bapak, Kau ingat ini? gelang mama. Karena kau telah mengkhianati aku dan mengkhianati keluarga ini, maka pusaka dari ibumu ini kini tidak ada harganya lagi. Siag, Karena kau mengkhianatiku, pusaka yang ditinggalkan ibumu untukmu sekarang sudah tidak berguna. wah. Ibu, dialah satu-satunya sosok yang jelas dalam ingatan masa kecilku yang buram. Ibu, kenapa ayah belum pulang? Ayah sedang sibuk bekerja. Besok pasti dia akan pulang untuk menemanimu. Kamu mau apa untuk ulang tahunmu? Aku suka gelang ibu. Baiklah. Terima kasih, Hayo. Donald, kau janji akan pulang untuk ulang tahun putri kita. Berapa kali lagi kau akan mengecewakannya? Pekerjaan apa yang bisa lebih penting dari putrimu? Julia. Sejak kau hilang di usia 6 tahun, ibumu tidak pernah berhenti mencarimu. Dia bahkan bekerja sampai jatuh sakit dan meninggal karena patah hati. Sebelum meninggal, dia masih menggenggam gelang ini, memanggil namamu. Sekarang, demi orang luar itu Christopher, kau akan mengkhianatinya, mengkhianati keluarga ini? Untuk mengambil kembali segalanya yang menjadi milik ibuku, aku akan bertahan. Baik. Aku akan melakukannya. Aku mohon jangan buang itu. Aku mohon. Jangan kecewakan aku. Aku tidak enak badan. Aku mau ke kamarku. Tunggu.
Perintah apa yang diberikan Harper kali ini? Aku tidak bisa. Pelacaknya punya alat pendengar. Aku belum bisa jujur. Tidak ada. Dia cuma menyalahkanku karena gagal, mencaciku, lalu aku cuma... Julia, tampaknya. Tali kekang Harper sudah sangat kamu biasakan. Cerita sedihmu di rapat tender hari ini. Cukup bagus aktingnya. Apakah itu juga ide Harper? Apa? Pertama, kau pura-pura setia untuk mengkhianati Harper. Kurangnya langkah selanjutnya adalah aku, terharu sampai menangis dan mempercayaimu sepenuhnya. Lalu, kau akan mendorongku ke dalam jurang. Oh, Naira. Diam. Itu jelas kamu. Kamu sengaja memanfaatkan aku untuk membocorkan informasi palsu. Itu satu-satunya alasan kamu menang tender. Dan sekarang kamu memutarbalikkan fakta. Kalau kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu malah menikahiku? Kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Sejak kamu hilang pada usia 6 tahun, ibumu tidak pernah berhenti mencarimu. Dia akhirnya jatuh sakit karena kelelahan dan meninggal dalam kesedihan. Sebelum dia meninggal, dia masih memakai gelang ini, memanggil namamu. Haruskah aku beritahu Christopher? Apakah dia akan membantuku? Bagaimanapun juga, aku harus mengambil gelang ibu kembali. Nona Harper, silakan sarapan dulu. Tuan Foster merusak ponselmu, jadi dia menyuruhku untuk membawakanmu yang baru. Kartu SIM-nya sudah terpasang. Sebenarnya apa yang dia sembunyikan dariku? Lupakan saja, begitu aku dapatkan gelang itu kembali, aku akan jelaskan semuanya pada Christopher. Christopher, kamu di mana? Keluar sini. Christopher, keluar sekarang. Kamu dengar aku? Julia, lagi-lagi kamu berbuat nekat apa? Julia, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Christopher, kepalaku sakit. Aku takut. Bisakah kamu menemaniku? Aku ada rapat di perusahaan. Aku harus pergi. Tuan Wood, bawakan dia sarapan lagi. Jika kamu tidak mau tinggal, aku tidak bisa makan. Lalu kamu? Sudahlah. Jika kamu minum susu ini bersamaku, aku akan membiarkan kamu pergi. Permainan apa yang kamu mainkan? Jelas. Menciummu. Christopher, maafkan aku. Ini terakhir kalinya aku berbohong padamu. Julia, kamu tahu apa yang paling ditakuti pengkhianat? Pasti. Ketahuan. Bukan. Yang paling mereka takuti adalah hancurnya hal yang paling mereka hargai. Dihancurkan, remuk berkeping-keping. Dengarkan aku. Jangan paksa aku melakukannya lagi padamu. Bagaimana? Christopher tidak tahu kan? Sudah selesai. Gelangnya, kembalikan. Buru-buru amat? Begitu semuanya beres, aku akan mengembalikannya padamu. Aku mau sekarang. Kalau tidak, aku akan telepon Christopher sekarang. Aku akan bilang padanya. Kamu memasang pelacak padanya. Mengingat caranya, menurutmu dia akan memperlakukanmu bagaimana? Kamu merasa hebat sekarang?
Baik, aku akan memberikannya padamu. Dalam setengah jam, temui di tempat biasa. Aku tidak akan menunggu. Ingat, datang sendirian. Julia si jalang kecil itu akhirnya berguna juga. Brock Masters, ini aku, Donald. Bukankah kamu selalu bermimpi membalas dendam pada Christopher si brengsek itu? Kesempatanmu untuk balas dendam ada di sini. Kenapa kamu naik taksi? Lalu bagaimana lagi aku nggak punya mobil? Masa aku harus dibonceng orangnya Christopher? Kasih gelangnya. Itu cuma gelang yang nggak ada harganya. Kenapa kamu begitu peduli sama itu? Karena aku manusia yang punya perasaan. Kamu harusnya bersyukur soal itu, kan? Maksudmu apa? Kalau aku nggak peduli sama ibuku, mana mungkin aku bisa dibujuk dengan ancaman perasaan cuman gara-gara apa yang kamu sebut gelang giok nggak berharga. Beraninya kau bicara seperti itu kepada ayahmu? Cukup, aku udah lakukan yang kamu minta. Sekarang, katakan. Sebenarnya kenapa kamu memata-matai Christopher? Kenapa? Christopher selama ini sudah punya banyak musuh. Orang-orang yang pengen dia mati bisa ngantre dari ujung kota satu ke ujung lainnya. Aku cuma lagi ngebantu mereka, mengarahkan mereka ke targetnya. Kamu mau bunuh dia? Ini namanya suruh orang lain yang ngelakuin kerjaan kotornya. Ngerti? Oke. Aku udah kasih gelangnya. Sekarang, ikut aku pulang. Sebelum keadaan jadi kacau di tempat Christopher, bakal lihutan becipratan darah. Nggak perlu. Hati-hati. Dasar nggak tahu terima kasih. Christopher, Aku sudah menemukan pelacak itu dulu sekali. Aku juga tahu itu terlacak ke Donald. Dia menggunakan barang-barang ibumu untuk mengancammu. pelacak itu disadap, jadi aku tidak bisa memberitahu yang sebenarnya saat itu. Waktu aku kecil, aku sudah mengalami banyak sekali tipuan seperti ini. Aku suamimu, kamu harus percaya padaku. Gak tahu daripada bertindak sendiri. Selama lelang kemarin, kupikir aku sudah menjelaskan posisiku. Tapi setelah caramu memperlakukanku, kupikir kamu masih tidak percaya padaku. Tidak apa-apa. Ini salahku. Mr. Foster, lama tidak bertemu. Ini siapa? Brock, Mengapa dia di sini? Pelacaknya seharusnya... Gadis cantikku, mengapa kau tidak melihat gelang di pergelangan tanganmu? Putriku sayang, terkejut? Tak terduga kan? Aku tahu kau akan berkhianat padaku. Pelacak Christopher hanya pengalih perhatian. Kartu truf yang sebenarnya tersembunyi di gelangmu. Karena kau memilih mengkhianati Harper dan berpihak pada Christopher si gila itu sampai akhir, jangan salahkan aku karena tega. Julia, putriku sayang, sekarang kau dan si brengsek Christopher itu bisa menghadapi kematian bersama. Keluar. Christopher. tidak apa Adam, jangan takut. Roger, bawa Nona Julia dan pergi sekarang. Cepat. Ya, Tuan. Christopher, tidak, jangan keluar. Ayo kita pergi bersama. Julia, akulah yang mereka inginkan. Hanya jika aku keluar kau akan aman. Tidak. Jika kita pergi bersama, kita berdua tidak akan selamat. Julia. Christopher, jangan. Tidak. Julia, mengetahui perasaanmu. Bahkan jika aku mati hari ini, semuanya worth it.
Siap, ayo pergi dari sini. Christopher. Pergi sekarang. Christopher. Christopher, jangan turun ke sana. Christopher. Jalan? Kau memang luar biasa, Tuan Foster. Menghadapi maut, kau masih tenang. Aku benar-benar terkesan. Brock, sudah bertahun-tahun tak bertemu, sekarang kau botak. Apa? Dulu kau adalah orang yang menguasai Riverside City. Tak pernah kubayangkan kau akan berakhir seperti ini. Jadi alat bagi bajingan seperti Donald. Christopher, beraninya kau menyebut itu. Kalau bukan karena kau menghancurkan perusahaanku dan segalanya, apa aku akan seperti ini? Kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Hari ini, aku akan melunasi semua hutangmu dengan bunga. Bros, tangkap dia. Mati. Siapa sih yang baru saja menyergapku? Julia, kamu ngapain di sini? Pak Foster, Nona Harper sudah tidak waras. Dia langsung meraih setir. Mobilnya bahkan belum berhenti dan dia langsung melompat keluar. Aku tidak bisa menghentikannya. Julia, kamu gila. Kamu mau mati, pulang sekarang. Aku tidak akan pergi. Kalau kita mati bersama. Christopher, kamu si tampan. Kamu memang perayu ulung. Bahkan sekarang, wanita masih mau mati untukmu. Cewek ini lumayan cantik. Teman-teman, jangan terlalu kasar padanya nanti. Kita simpan dia untuk nanti. Kamu cari masalah. Pak! Jangan bergerak. Semua tiarap. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Semua tiarap. Tiarap. Bawa mereka ke pos. Christopher. 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 Kau sudah sadar. Akhirnya kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Minum air dulu. Kamu bilang, aku tidak sadarkan diri selama 3 hari. Berarti kamu sudah menemaniku selama 3 hari? Kamu bahkan belum berubah. Aku khawatir tentangmu. Kamu masih kesakitan? Kamu menyelamatkanku dan bahkan sampai terluka. Ini membuat hatiku semakin hancur. Ada apa? Kamu kesakitan lagi? Aduh, ada pusing. Aku butuh ciuman supaya merasa lebih baik. Tidak, kamu masih dalam masa pemulihan. Tunggu sampai kamu sembuh baru kita bisa cium. Mengenai apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Donald, aku akan memastikan dia membayar harganya. Seperti kata pepatah, kamu harus memukul mereka di titik yang paling sakit.
Donald saat ini berencana melucuti aset grup Harper. Dia melakukan ini hanya karena dia ingin meninggalkan cangkang grup Harper. Bersama dengan beberapa utang besar lainnya kepadamu, sementara dia membawa istrinya, anak perempuannya, dan Jason. Dan melarikan diri ke luar negeri. Bagaimana kamu tahu? Kalau menyangkut istriku, tentu saja aku tahu. Karena Donald sangat peduli dengan perusahaan itu, kita akan mulai dari sana. Dengan menarik karpet dari bawah kakinya, kita akan membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Donald, pergi ke kantor sepagi ini? Brock yang tidak berguna itu merusak langkah yang sempurna itu. Dia membiarkan Christopher lolos tanpa cedera. Aku belum tahu bagaimana dia akan membalas dendam. Aku harus pergi ke kantor dan mengawasi keadaan. Tidak perlu terburu-buru, setidaknya sarapan dulu. Aku tidak mau makan. Aku tidak nafsu makan. Tuan Harper, ada yang tidak beres. Ada masalah. Para Foster Group Foster sudah gila. Mereka dengan agresif menargetkan saham kita. Kamen, saham kita sudah jatuh ke titik terendah. Apa? Ulangi. Pak Harper, sejak pagi tadi, Foster Group menggunakan modal besar, lalu, tanpa peduli biayanya, mulai membuang saham kita secara agresif untuk menekan harganya, memicu kepanikan di pasar. Terlalu banyak orang yang jual panik sekarang. Kurang dari 10 menit sejak pembukaan, kita sudah jatuh. Jatuh? Ya, Pak Harper. Sepertinya mereka tidak peduli sama sekali dengan kerugiannya. Mereka hanya ingin menghancurkan kita. Lobi sudah penuh dengan wartawan sekarang. Para pemegang saham sibuk menelepon tanpa henti. Perusahaan sedang kacau balau saat ini. Pak Harper, saya sedang menuju ke kantor. Gila. Dia benar-benar gila. Untuk seorang wanita, dia rela menanggung pukulan besar hanya untuk menghancurkan aku. Sayang. Ayah, Pak Wood sedang apa? Nona Harper, Pak Foster bilang untuk menurunkan semua ini. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Mulai sekarang, kita tidak akan membutuhkan hal-hal dingin ini lagi. Aku akan menggunakan mataku sendiri untuk melihatmu dengan baik. Setiap hari, setiap saat. Itu janji. Kamu semakin berani akhir-akhir ini. Aku belajar semua darimu. Lanjutkan. Tentu saja. Julia, dasar bajingan, pengkhianat, keluar sekarang juga. Madison Harper. Dia ada di sini buat apa? Mungkin dia mewakili ayahnya untuk cari masalah. Kamu ngapain aja? Nggak banyak kok. Cuman bikin saham Harper Group turun sampai batas bawah. Ngomong-ngomong, aku pakai leverage dan jual singkat sedikit. Jual singkat pakai leverage? Christopher, kamu mengambil risiko yang besar banget. Gimana kalau... Bodoh, kamu khawatir aku bakal rugi? Tentu saja, berurusan dengan mereka nggak sebanding dengan harga yang kamu bayar. Julia? Bukannya kamu selalu ingin merebut kembali harta keluarga Grant? Iya. Tapi... Jadi, waktu saham Harper Group jatuh ke titik terendah, aku diam-diam mengumpulkan beberapa saham retail atas namamu. Aku melakukan ini untuk mempersiapkan nonaku. Merebut kembali kerajaannya. Terima kasih, Christopher. Terus gimana caramu mau balas budi? Dengan tubuhmu. Julia, dasar jalang, berani-beraninya kau menghancurkan Harper. Dan menghancurkan ayah, tapi nggak berani ketemu aku. Keluar sekarang, pengkhianat, keluar!
Dia udah gila. Aku akan lihat. Aku ikut. Julia, keluar! Tenang dulu, jangan gegabah. Tenang. Gimana aku bisa tenang? Ayah sakit, perusahaannya hancur. Semua ini karena si jalang pengkhianat itu. Dia berkolusi dengan si gila Christopher untuk menjebak ayah kandungnya sendiri. Dia bakal masuk neraka karena ini. Madison, kalau kamu terus membuat keributan, aku harus minta kamu pergi. Baik. Akan kulihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Madison, Vas antik itu adalah asli dari dinasti Song. Harganya lebih dari 4 juta. Silakan pecahkan. Aku hanya tidak yakin apakah keluarga Harper situasi keuangan saat ini masih bisa membayar penggantinya. Julia, jadi akhirnya kamu muncul. Dasar jalang jahat. Itu ayahmu sendiri. Kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk menghancurkannya. Kamu akan mati di neraka. Ayahku? Pria yang membawaku kembali hanya untuk menjadikanku pion yang akan melakukan apa saja untuk memeras setiap nilai terakhir dariku. Dia tidak layak menyandang gelar itu. Jadi, terus dia tetap ayahmu. Dialah yang memberimu kehidupan. Bahkan jika dia memanfaatkanmu, kamu harus menerimanya. Kupikir setelah apa yang Christopher lakukan, sudah jelas kalau aku putus hubungan denganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak ada harapan. Masih mencoba menggunakan ikatan keluarga yang menyedihkan ini untuk membuatku merasa bersalah, mengejek sekali. Kamu mengakuinya. Akhirnya kamu mengakuinya. Semua itu ulahmu, dasar jalang. Kamu telah menghancurkan keluarga Harper. Aku akan membunuhmu. tenang, jangan gegabah. Pikirkan Tuan Harper, pikirkan perusahaan. Menyerang orang-orangku di wilayahku, keluarga Harper benar-benar berani sekali. Lalu pakai nggak cimondet kalau aku hancurkan keluarga Harper. Donald menggunakan satu-satunya kenangan ibuku untuk memerasku. Dia bahkan mencoba membunuh pria yang kucintai. Aku ingin mencabik-cabiknya. Aku ingin dia mati. Kamu? Pria yang kau cintai? Tunggu. Julia. Orang yang kau cintai bukankah selalu aku? Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada Christopher? Aku akui, dulu aku pernah memiliki perasaan padamu, tapi itu hanya karena setelah aku dibawa kembali ke kediaman Harper, kau satu-satunya orang yang pernah baik padaku. Tapi kemudian aku sadar segala gelas air itu dulu, beberapa kata perhatian yang tak berarti itu, hanya karena aku menyandang gelar putri tertua keluarga Harper. Aku masih memiliki nilai untuk kau manfaatkan. Jadi aku benar-benar penasaran, bagaimana sekumpulan serigala sepertimu berani muncul dan mempermalukan diri di hadapanku. Julia, kami benar-benar tahu kami salah. Bagaimanapun juga kita keluarga. Bisakah kamu mengasihani kami? Selamatkan ayah. Kalian benar-benar tahu kalian salah. Kami salah. Harper Group sudah anjlok selama 3 hari berturut-turut. Ayah sudah 2 kali masuk ICU. Kalau kamu tidak segera bertindak, keluarga kita benar-benar hancur. Benar, Julia. Kami benar-benar tahu kami salah. Tolong, kasihanilah kami. Kalau kamu mau aku mengasihani kalian, mungkin bisa saja. Benarkah, Julia? Apa kamu benar-benar mau membiarkan kami bebas? Siapa yang bilang kalian boleh berdiri? Lutut. Kalau kamu mau aku membiarkan kalian bebas, bukan tidak mungkin. Kalian berdua, di sini, di depan aku dan Christopher, saling menampar. Bunyinya harus keras, sampai sakit. Kalau aku puas dan itu membuatku lega, mungkin aku akan membiarkan kalian bebas. Apa katamu? Sudah, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Saat kau memanfaatkanku dan berbohong pada Christopher, kenapa kau tidak bilang kau keterlaluan? Saat kau menjadikan Brock pion untuk mencoba membunuhku dan Christopher, kenapa kau tidak bilang kau keterlaluan? Apa yang kulakukan padamu, bahkan tidak sebanding dengan apa yang telah kau lakukan padaku. Julia, Madison kan keluarga pada akhirnya. Satu-satunya keluarga Julia adalah aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu... Baiklah, Julia, biar ku beritahu sesuatu. Kalau kau pikir kau bisa membuat kami berdiri di sini dan saling menampar, itu tidak akan pernah terjadi. Madison, ayo pergi. Harper yang bangkrut sebenarnya tidak terlalu penting bagi Jason, bagaimanapun juga.
Tapi Madison, ada sesuatu yang mungkin belum kau ketahui. Jason yang suka menjilat itu, keluarga Harper, mungkin sudah menemukan cadangan di belakangmu. Tunggu. Apa maksudmu? Maksudku apa? Tanya saja Jason, dan kau akan tahu. Anak haram keluarga Brennan, nyonya berusia 50-an, Chairman Smith, dan keluarga Thompson. Janda Lee Jason. Kau cukup dekat dengan mereka, kan? Tidak, Madison. Biar ku jelaskan. Dia sedang memfitnahku. Ternyata kamu cuma sampah pengkhianat. Dia memang cocok banget sama kamu. Kamu gila, kamu pukul aku. Aku pukul kamu karena kamu bajingan tak tahu terima kasih. Biasanya kamu ngikutin aku kayak anjing peliharaan, mengibas-ngibaskan ekor cari perhatian. Keluarga Harper aja belum jatuh, udah buru-buru cari majikan baru. Anak haram Brennan itu, si nenek tua istri ketua Smith. Jason, kamu benar-benar bikin aku jijik. Kamu mau apa? Jason, beraninya kamu malah balik mukul aku. Aku bunuh kamu. Kamu? Sepertinya drama keluarga Harper ini belum berakhir. Unggah video ini online. Ini akan jadi pukulan lagi buat harga saham grup Harper. Julia, aku benar-benar tahu aku salah. Semua yang kamu suruh aku lakukan. Tolong, selamatkan ayah. Selamatkan keluarga Harper. Melihat kalian berdua saling mencakar sebenarnya cukup menghibur. Tapi, kamu mau aku melepaskan Donald? Jangan mimpi. Julia, kamu sudah mempermainkanku. Ini cuma balas dendam. Seret dia keluar. Bawa dia pergi. Kamu? Christopher, aku lelah. Temannya aku tidur sebentar. Lepaskan. Julia, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu akan merasa lebih baik sekarang setelah kamu membalas dendam pada ayah? Ibumu tidak akan pernah kembali. Tahun-tahun setelah kamu diculik juga tidak akan pernah kembali. Apa katamu? Diam. Biarkan dia bicara. Untuk menyingkirkanmu dan ibumu, dua penghalang di jalannya, ayah pertama-tama menyewa seseorang untuk berpura-pura sebagai penculik dan menculikmu. Lalu dia menyalahkan seluruh kejadian itu pada ibumu. Akhirnya, dia menyaksikannya mati karena depresi, dihantui rasa bersalah. Dan kemudian dia sendiri yang mencabut selang oksigennya. Semua itu agar dia bisa membawa ibuku dan aku masuk ke dalam keluarga. Julia, apakah kamu masih berpikir kamu menang? Apa maksudmu? Sejak kamu menghilang, ibumu yang gila itu menangis setiap hari mencari anak perempuannya. Pikirannya benar-benar terganggu. Ayah berpikir dia menghalangi, jadi dia menyuruh seseorang memalsukan laporan medis dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Sumbat mulutnya. Baik, Pak. Kamu tahu bagaimana kehidupan dia di sana? Terapi kejut listrik dan diikat, air dingin disiram ke kepalanya, dikurung dalam sangkar seperti anjing. Bayangkan bagaimana keadaan ibumu, dikurung dalam sangkar seperti anjing. Madison. Aku bunuh kau. Tolong. Julia, tenang. Jangan lakukan ini. Baik-baik, lihat aku. Julia, lihat aku. Christopher. Buang mereka keluar. Kalau mereka berani mendekat lagi, patahkan kaki mereka. Keluar! Christopher, ibuku... Tuan. Tangan, Tuan. Tidak apa-apa. Aku di sini, percayalah padaku. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Christopher. Waktu itu aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tidak apa-apa. Hanya lecet sedikit. Bangun. Tapi kenapa kau menghentikanku? Bangsat seperti itu tidak pantas membuatmu terluka. Bahkan jika aku harus ikut hancur bersama mereka, aku... Karena hidupmu 1000 kali lebih berharga daripada hidup mereka.
Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu mengorbankan dirimu hanya untuk menjatuhkan mereka. Aku tidak peduli apa yang Donald lakukan padaku demi uang, tapi aku tidak pernah menyangka. Bahkan kematian ibuku adalah ulahnya. Bahkan jika harus sama-sama hancur, aku akan menyelesaikan masalah ini. Dasar bodoh. Apa kamu lupa semua yang baru saja kukatakan? Kalau kamu ikut hancur bersama mereka, aku harus bagaimana? Terima kasih, Christopher. Untuk apa? Terima kasih sudah masuk ke hidupku. Terima kasih sudah mencintaiku. Kalau begitu, kenapa tidak? Berterima kasih dengan cara lain? Cuman segitu? Kamu sama sekali tidak tulus. Biarkan aku tunjukkan cara berterima kasih yang benar. Tuan Nona Harper. Berdasarkan investigasi kami, setelah Madison meninggalkan sini, dia pergi ke klub pribadi yang sering dikunjungi Nona Brennan bersama Nyonya Smith. Dia pergi ke villa pedesaan dan memverifikasi klaim Anda tentang perselingkuhan Jason. Ada apa lagi? Setelah Jason pergi, sepertinya Madison memutuskan hubungan dengannya. Dia sudah berada di gerbang Harper Residence. Zaperti mencoba memohon maaf Madison. Bagaimana dengan Donald? Dia di rumah sakit. Nyawanya tergantung di ujung tanduk. Itu tidak benar. Segera kirim seseorang ke bangsal untuk mengawasi Donald. Oke. Christopher. Maksudmu, Donald saat ini masih berjuang hidup di rumah sakit. Jadi Madison seharusnya tidak punya tenaga untuk mengkhawatirkan masalah Jason. Kamu benar. Madison datang menemuiku untuk minta bantuan. Dia tidak punya alasan untuk menyebut-nyebut masa lalu ibuku. Fakta bahwa dia melakukannya seharusnya bukan hanya untuk kepuasan menghinaku atau sengaja memprovokasiku. Tapi untuk saat ini aku tidak bisa memahami. Mengapa dia melakukannya? Tidak masalah jika kamu tidak bisa. Jason berada di sisi Donald selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya sedetik pun. Dia tidak tahu tentang masalah kotor Donald. Kamu benar. Pertarungan sesama sendiri. Selalu paling seru ditonton. Madison Julia yang menjebakku. Hanya kamu yang kumiliki, Madison. Tolong, buka pintu dan keluarlah, biar ku jelaskan. Tolong. Madison, si ular berbisa Julia itu membuat semua rumor itu khusus untuk memisahkan kita. Aku bersumpah, hatiku hanya milikmu, Madison. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Madison. Madison, aku sama sekali nggak pernah sentuh ujung jari pun ke perempuan-perempuan itu. Aku cinta kamu. Aku cuma cinta kamu. Aku bersumpah, kalau aku bohong sama kamu, biar aku ditabrak mobil. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Kalau ayahku nggak terbaring di rumah sakit sekarang, apa kamu masih akan minta maaf di sini hari ini? Ya, tentu sih ya, aku akan. Jalang dari Brennan itu udah ngaku. Kalau kamu kasih dia tas edisi terbatas, pembantu Nyonya Carter, juga lihat kamu keluar masuk larut malam. Gimana kamu jelasin semua itu? Madison, bukan begitu. Hubunganku sama perempuan-perempuan itu cuma sekadar main-main aja. Kamu cuma anak haram dari keluarga kecil di bawah anak perusahaan keluarga Preston. Kayak anjing yang minta-minta sisa makanan. Kamu cuma punya apa yang kamu punya sekarang karena keluarga Harper. Tapi, kamu malah main belakang ngejar perempuan lain? Tidak, bukan begitu. Hari ini, aku bakal kasih tahu kamu apa harga yang harus dibayar buat mengkhianati keluarga Harper. Madison! Mulai sekarang, kalau aku lihat kamu lagi dekat-dekat Harper Residence, kaki kamu bakal aku patahin. Keluar. Madison, karena kamu tega, jangan salahin aku kalau aku nggak kenal ampun.
Jason. Julia, aku tahu kau takkan mengabaikanku. Kotor, hati-hati. Jason, lupakan basa-basi. Dulu, kau melakukan banyak pekerjaan kotor untuk Donald. Sekarang kau cuma bidak yang dibuang oleh Harper. Donald kabur membawa uang, dan dia pasti takkan membawamu. Kalau mau selamat, kau harus bekerja sama denganku. Bagaimana kau tahu dia akan... Bagaimana caranya? Itu tergantung seberapa besar nilai tawarmu. Kau sudah bekerja untuk Donald dengan setia bertahun-tahun. Pasti kau punya beberapa bukti yang bisa menjebloskannya ke penjara. Aku tidak punya. Aku benar-benar tidak punya. Donald itu orang yang sangat hati-hati. Dia tak pernah membiarkanku menangani dokumen inti apapun. Setiap kali dia memberiku tugas, dia akan memberiku ponsel sekali pakai. Langsung diambilnya kembali setelahnya. Aku tak pernah punya kesempatan untuk menyimpan bukti apapun. Si licik itu, dia memang licin. Julia baru saja mempermainkan Donald, dan mengingat sifatnya, dia tak akan membiarkan ini berlalu. Apa rencananya sebenarnya? Sepertinya kau baru mau bicara setelah menghadapi konsekuensinya. Buang-buang waktu. Julia, ayo pergi. Kalau begitu tunggu saja. Saat penggelapan dana Donald terungkap, kau yang akan jadi kambing hitam. Pengalian aset ilegal, spionase perusahaan. Tuduhan-tuduhan itu seharusnya cukup untuk memenjarakanmu sampai kau tua. Tunggu. Aku akan bicara. Alasan Madison dia menemuimu pagi ini sebenarnya untuk menghancurkan kalian berdua. Bapak Foster, Bapak Harper dari Harper Group. Ada di sini bersama istri dan putrinya. Nita Berscherer ingin bertemu Anda. Christopher, kalau kamu tidak mau reputasi Julia hancur, kita harus bicara. Donald, kamu belum pulih sepenuhnya. Daripada istirahat di rumah, kamu malah datang ke sini. Ini tindakan apa? Berhenti berpura-pura bodoh. Julia melakukan penyerangan dengan pisau. Itu percobaan pembunuhan. Kalau video ini kebetulan bocor, menurutmu reputasinya akan hancur atau dia akan berakhir di penjara? Jadi, $5 miliar untuk membeli video ini. Kalau tidak, video ini akan dipublikasikan. 5 miliar. Bapak Harper, Anda benar-benar meminta banyak. Beginikah cara keluarga Harper menghasilkan uang? Namun, Kalian, Bu Eng, kau juga harus meminta pendapat si pembunuh ini Julia, kau benar-benar membawa wartawan? Berani-beraninya kau. yang memalsukan bukti dan melakukan pemerasan bukan aku. Kenapa aku harus takut? Apa katamu? Bukti apa yang kau palsukan? Donald, kita sudah lama saling bermusuhan. Kalau video yang kau punya itu asli, kau pasti sudah lama pergi ke polisi. Bukannya menyelinap-selinap seperti ini dan datang ke sini untuk memeras 5 miliar. Ya, kami tidak melaporkannya. Tapi itu hanya karena Donald masih memikirkan ikatan keluarga yang menyedihkan itu. You're really King. Julia, aku tahu kau membenciku. Dan ibu, kau ingin membunuhku. Aku bisa memaafkan semua itu, tapi ayah selalu ingin menebus kesalahannya padamu. Bagaimana bisa kau... Ikatan keluarga, memaafkan, jadi kau menggunakan video yang diedit dengan jahat untuk memeras tunanganku? Cukup. Julia, karena kau tidak takut dipermalukan, maka aku akan berhenti menutupi-nutupi untukmu. Semuanya. Alasan aku tidak menelepon polisi adalah karena hukum bahkan tidak bisa menghukumnya. Karena Julia adalah orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Ini adalah diagnosis dari rumah sakit jiwa paling berwibawa di Riverside. Julia menderita PTSD dan skizofrenia intermiten yang parah. Dia sangat agresif dan memiliki kecenderungan delusi. Nona Harper, sudah berapa lama Anda sakit? Tuan Foster, mengenai hal ini, apakah Anda mengetahuinya? Donald, kau bilang aku sakit jiwa, mana buktinya?
Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kamu memalsukan laporan psikiatri, kan? Apa katamu? Aku bilang, dulu, apakah kamu mengambil video dan bukti yang menyesatkan ini dan memaksa ibuku, orang yang waras, masuk rumah sakit jiwa, seperti hari ini? Berhenti mencoba menjelek-jelekan aku. Kalau punya bukti, tunjukkan seperti yang kulakukan. Bukti? Kamu pikir aku tidak punya... Apa yang terjadi? Kenapa mereka sepertinya sudah tahu rencanaku dari awal? Mereka datang dengan persiapan. Madison, keterampilan filmingmu kayaknya kurang bagus. Bagaimana kalau kita lihat video aslinya bersama-sama? Untuk menyingkirkan kamu dan ibumu, 2 batu sandungan itu, dia pertama cari orang untuk pura-pura jadi pedagang manusia dan menculikmu. Karena kamu hilang, wanita gila itu, ibumu, nangis tiap hari cari anaknya dan pikirannya benar-benar rusak. Ayah pikir dia mengganggu, jadi dia memalsukan laporan evaluasi dan mengurungnya di rumah sakit jiwa. Akhirnya dia sendiri yang menarik selang oksigennya. Saat Madison mendatangimu dengan kamera tersembunyi. Hal-hal yang dia katakan tentang ibumu juga bermaksud memprovokasimu. Berharap merekamu kehilangan kendali. Kalau berhasil, dia akan memerasmu, lalu kabur bawa uang. Kalau gagal, seperti cara mereka menghadapi ibumu, dia akan menghadapimu. Jadi itu rencananya selama ini. Donald? Mabel. Bagaimana kau menjelaskan kejahatan keji yang dituduhkan dalam rekaman ini? Itu palsu, semuanya palsu. Aku jelas memeriksa waktu itu, ruang tamumu tidak ada kamera sama sekali. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki rekaman? Tunggu. Tidak. Kau benar, Christopher sudah menghapus kamera dari rumah. Tapi apakah kau lupa apa yang kulakukan sebelumnya? Kau main gadabat? Tuan Donald Harper. Apakah rekaman dari Nona Julia Harper akurat? Apakah kau benar-benar merencanakan untuk menculik putrimu sendiri dan membunuh istrimu? Nona Mabel Carter, apakah kau menyadari dan terlibat dalam kejahatan ini? Sebagai istri saat ini, bagaimana kau menjelaskan ini? Ini benar-benar mengerikan. Jika rekaman itu asli, itu pembunuhan yang disengaja. Donald, tolong berikan kami jawaban langsung. Itu palsu. Rekaman ini disintesis mengenai Julia dan Christopher tuduhan palsu. Aku akan menempuh tindakan hukum. Aku tidak akan membiarkan ini. Donald! Ini belum jelas. Tidak ada satupun dari kalian boleh pergi. Ini adalah penahanan ilegal. Aku akan menggugatmu. Menggugatku? Silakan saja, tapi sebelum itu kau harus mengaku kepada Julia. Di depan para wartawan. Mengaku? Aku harus mengaku tentang apa? Sudah kukatakan padamu. Rekaman itu palsu. Masih cari-cari alasan. Ini salinannya. Bawa ke lab, suruh analisis. Dalam waktu setengah jam, bawa laporannya padaku. Baik, Pak. Tunggu. Bahkan jika rekaman itu tidak dipalsukan, itu hanya omongan Madison yang ngawur. Dia hanya bicara karena marah. Bagaimana mungkin kata-kata yang diucapkan saat marah bisa dijadikan bukti? Kata-kata karena marah? Apakah orang normal bisa berkata seperti itu, Pak Harper? Anda benar-benar percaya itu? Apakah Madison tidak waras? Christopher, itu omong kosong. Untuk membersihkan nama Julia, kau malah menuduh putriku sakit jiwa. Mana mungkin dia sakit jiwa? Baiklah, kalau dia tidak sakit jiwa, maka kita tidak perlu pergi ke pusat evaluasi. Cukup. Bawa saja dia ke kantor polisi. Kau... Ibu. Seperti yang kamu katakan. Kau benar. Madison sakit jiwa. Ayah, aku tidak sakit jiwa. Bagus, karena Madison sakit jiwa. Demi kesehatan mentalnya sendiri dan keamanan publik. Pak Harper, tolong bawa Madison ke rumah sakit jiwa segera. Kamu? Pak Shaldetimong. Aku bilang, antar Madison ke rumah sakit jiwa. Baik. Aku setuju. Akan kuantar Madison ke sana. Ayah, aku tidak sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit jiwa. Aku tidak gila. Ayah, ibu tolong aku. Donald, katakan sesuatu. Ayah. Minggir.
Donald, segala yang kau lakukan pada ibuku dan segala yang tidak akan kubalas 100 kali lipat pada putrimu. Tebak berapa lama dia bisa bertahan di sana? Julia, Antar mereka keluar. Sudah waktunya mengakhiri ini. Donald, mereka membawa Madison pergi. Apa yang harus kita lakukan? Christopher si gila itu dan Julia si jalang itu? Mereka tidak akan melepaskannya. Apa gunanya menangis? Aku berencana memanfaatkan Madison untuk membuat masalah dan memeras Christopher. Tak kusangka rencananya berbalik dan menimpa kita sendiri. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain membuat Christopher dan Julia mati. Kamu akan membunuh mereka? Apa? Kamu takut? Aku, tanda. Hanya saja kalau hal ini ditemukan oleh polisi. Polisi? Selama bertahun-tahun, aku sudah melakukan banyak kejahatan. Apakah mereka pernah menangkapku? Kekayaan besar memerlukan risiko besar. Setelah Christopher dan Julia mati, Madison akan secara alami dibebaskan. Bahkan, seluruh Foster Group akan menjadi milikku. Dan kemudian ada Jason. Julia jelas sudah siap hari ini. Mereka sudah tahu sejak lama bahwa kami merekam video itu. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini, selain Madison, kamu dan aku adalah dia. Jangan khawatir. Tidak satupun dari ketiganya akan lolos. $30 juta. Bunuh beberapa orang. Julia, karena kamu punya rekaman Madison menuduh Donald, kenapa tidak langsung serahkan ke polisi? Melewati semua kesulitan ini hanya untuk menangani Madison sendiri, bukankah itu buang-buang tenaga? Kamu terburu-buru sekali untuk mengkhianati bos lamamu. Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu. Donald sangat jahat. Dia pasti tidak akan membiarkan ini. Semua hal itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada bukti yang tersisa. Dengan hanya satu rekaman, kamu ingin menghukum Donald, mampu menjatuhkan Madison sudah cukup baik. Jika bukan karena semua media hari ini, rekaman ini tidak akan mengancamnya sama sekali. Belum selesai bicara. Uang ini cukup untuk memulai hidup baru. Julia, aku tahu kau masih peduli padaku. Semua yang terjadi sebelumnya karena Donald memaksaku. Dia mengancam keluargaku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Julia, kau tahu di hatiku, aku selalu... Katakan satu kata lagi. Lihat apa yang terjadi. Kau lebih tahu Donald itu pria seperti apa daripada aku. Dia picik dan pendendam. Dia tidak akan pernah membiarkan pengkhianat sepertimu pergi. Sebelum dia sempat menghadapimu, menghilang sekarang juga. Buat apa? Aku sekarang kaya. Persetan dengan keluarga Harper. Persetan semuanya. Ada apa? Kau kesal? Tidak. Karena Jason? Kau cemburu? Ya, kan dulu kau suka dia. Baiklah, aku akui, dulu memang ada perasaan samar-samar padanya, tapi aku sudah membayar harga atas kebutaan hatiku, Tidak bisakah kau maafkan aku sekali ini? Harga? Harga apa? Harganya adalah kehilanganmu. Maksudmu apa? Jangan biarkan masa lalu mengganggumu lagi. Di masa depan, aku akan menggunakan segala yang kumiliki untuk mencintaimu, mempercayaimu, dan bersamamu. Baik. Kau yang bilang.
Akhirnya sampai rumah, akhirnya bisa istirahat. Jangan bergerak. Ini tidak baik. Awas. Christopher. Lindungi, bos. Berhenti di situ. Christopher, Christopher, jangan nakuti aku. Jangan nakuti aku, Christopher. Christopher. Christopher, aku mohon jangan nakuti aku. Tolong jangan nakuti aku, Christopher. Julia, Aku di sini. aku baik-baik saja. Berhenti menangis. Senyum. Ya, Aku tersenyum. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Christopher, kau tidak boleh mati. Kau dengar aku? Masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Aku belum cukup sering bilang aku cinta padamu. Kau tidak boleh mati, Christopher. Julia, Christopher. aku cinta. Aku... Christopher! Bangun, tolong bangun. Kau bilang akan menikahiku. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku sendirian? Christopher. Christopher, akhirnya kau sadar. Kau tahu kau membuatku ketakutan setengah mati? Jangan khawatir. Lihat, aku baik-baik saja. Kau tahu gak, dokter bilang kau hampir... Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Sebelum aku menikahimu, aku pasti tidak akan mati. Berapa lama? Berapa lama kau menunggu di sisiku kali ini? Tentu saja, aku menemanimu. Lagi pula, kau terluwe karena aku. Donald itu kejam. Kali ini dia hampir berhasil. Karena aku belum mati, aku akan tunjukkan padanya kemampuanku. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi Donald? Tadi selain kau terluka, Donald juga menghilang. Tapi aset grup Harper terus-menerus dialihkan keluar. Mengalihkan dana? Sepertinya dia berencana kabur. Kabur? Dia tidak akan lolos kali ini. Seberapa dalam pun dia bersembunyi, pasti ada yang akan membongkar lokasinya. Maksudmu? Mabel? Bapak Foster, Ibu Harper. Menurut peraturan di sini, kami telah menerapkan tingkat isolasi tertinggi untuk Madison. Baru 3 hari, dia sudah seperti ini. Kalian menyiksanya? Tidak. Kami hanya menjalankan perintah Bapak Foster untuk menempatkan Madison dalam kurungan isolasi 24 jam sehari, tanpa kontak atau komunikasi apapun. Ditambah lagi, dia sudah berada dalam kondisi ketakutan dan kecemasan yang hebat. Gangguan mental adalah hal yang wajar. Meski aku ingin melakukan semua yang mereka lakukan pada ibuku. Kepada putrinya. Tapi aku... Aku mengerti. Lagi pula, semua kekacauan ini adalah kesalahan Donald. Bangun, bangun. Julia, kau akhirnya datang. Kumohon, lepaskan aku. Suruh mereka melepaskanku, aku benar-benar tidak tahan lagi.
2 hari lagi dan aku benar-benar akan gila. Kau tidak tahan? Apakah ibuku bisa tahan? Kau baru dikurung beberapa hari. Bagaimana dengan ibuku? Dia disiksa sampai mati olehmu. Madison, kau mendapatkan tepat apa yang kau pantas dapatkan. Kau mau balas dendam untuk ibumu? Biar ku beritahu. Bermimpi saja. Ayah akan segera datang menyelamatkanku. Dan ibu juga tidak akan meninggalkanku. Saat aku keluar, aku akan memastikan kalian berdua tidak akan lolos dari ini. Begitu ya? Seorang bajingan yang bisa membunuh istrinya sendiri dan meninggalkan putrinya sendiri demi kekayaan dan status, dan kau masih mengharapkannya. Untuk mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkanmu? Haruskah aku menyebutmu bodoh atau haruskah aku menyebutmu naif? Shit. Kalian berdua datang ke sini hari ini hanya untuk menertawakanku ya? Kami tidak segitunya. Aku hanya ingin mengambil beberapa hal dari Mabel, dan sementara itu, aku akan meminjam kau sebagai sandera. Christopher, kamu lagi ngapain? Kamu nih nggak boleh gini. Kamu nggak boleh perlakuin aku kayak gini. Lepasin aku. Santai aja, aku belum sekejam Donald. Sudah, suruh mereka lepasin aku. Lepasin aku, suruh mereka lepasin aku. Ribut banget, bungkam mulutnya. Kamu nggak boleh lakukan ini padaku. Iya. Lanjut ya. Keras sedikit. Semakin menderita kamu, semakin sakit hati ibumu. Tepat sekali. Apa lu perawat? Nona Harper. Aku dengar akhir-akhir ini, Mabel mengirim orang untuk mengecek kondisi Madison dan perawatannya. Ya. Tapi, sesuai instruksi Tuan Foster, kami belum mengucapkan sepatah kata pun. Kekhawatiran seorang ibu pada anak perempuannya itu wajar saja. Tidak baik membuatnya terus-menerus cemas. Saat waktunya dia harus tahu, kita harus beritahu. Setuju kan? Ya, Nona Harper. Ayo pergi. Julia, lepasin aku. Christopher. Julia, keluarin aku dari sini. Kembali, Julia. Ada apa? Christopher, aku baru aja lihat Madison diikat di sana, dan aku nggak merasa lega sama sekali. Aku jadi ingat ibuku. Apa dulu dia juga kayak gini waktu itu? Atau bahkan lebih parah? Donald dan Mabel, kok bisa tega banget sih berani-beraninya mereka? Gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Jiwa ibumu melihat semua yang sudah kamu lakukan untuknya hari ini. Plia, kamu begitu kuat. Dengan berani. Memperjuangkan keadilan untuknya. Dia pasti bangga padamu. Christopher, doang gini ama yang hirain sendiri. Kita harus bergerak cepat. Dalam 3 hari, transfer sebanyak mungkin. Kamu gila. Donald, lihat ini. Lihat Madison. Dia mulai hancur. Perawat bilang dia ingin bunuh diri. Kita harus keluarkan dia segera. Sekarang juga. Kita saja hampir tidak bisa mengurus diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Telepon polisi. Laporkan mereka karena penahanan palsu. Dasar bodoh. Dengan polisi, IRS, dan penyelidik, semua mata tertuju padaku. Sebagian besar aset perusahaan dibekukan. Kalau kita tidak memindahkan yang tersisa dan pergi sekarang, kita semua akan berakhir di penjara. Kita semua akan mati di sini. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, kamu harus mengeluarkan Madison. Paspor, perjanjian transfer aset. Kamu mau kabur? Putri kita sedang menderita sekarang. Dan kau malah mau kabur? Donald, kau masih manusia? Aku tidak peduli. Sampai Madison keluar, tidak ada yang boleh pergi kemana-mana. Gila kau, mau mati, jajal narik aku. Dengar ya, kapalnya sudah siap. Berangkat 3 hari lagi. Kalau mau ikut aku, kamu harus baik-baik. Kalau tidak, tinggal di sini dan tunggu mati bersama putrimu.
Kalau kau mau selamatkan putrimu, temui aku sendirian. Kau tahu siapa aku. Aku di sini. Apa maumu? Ayo kita buat kesepakatan, bantu aku menjatuhkan Donald. Bantu aku cari bukti kuat soal Donald menyewa pembunuh dan penggelapan aset keluarga Grant. Sebagai gantinya, aku akan bebaskan Madison segera. Pas, ini aku akan memberi kalian berdua cukup uang untuk menghilang, ganti identitas, dan hidup tenang sisa umur kalian. Lepaskan Madison, berikan uangnya, dan biarkan kami pergi? Orang terakhir yang percaya janji seperti itu adalah Jason. Rumput di kuburannya mungkin sudah setinggi kamu sekarang. Kamu benar, jadi kamu harus lebih tahu daripada siapapun. Siapa yang membungkam Jason? Donald bahkan tidak akan menyelamatkan anak kandungnya sendiri. Apa kamu benar-benar pikir? Begitu dia berhasil kabur dan mencapai tempat aman, dia akan membiarkan kalian berdua, yang tahu semua rahasianya, dan menjadi beban baginya tetap bersamanya. Mabel, selain bekerja sama denganku, kamu tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara bagimu untuk menyelamatkan Madison. Ini juga satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Baik, aku setuju. Tapi kamu harus bersumpah bahwa begitu semuanya selesai, kamu akan segera melepaskan Madison. Uangnya juga harus siap sekarang juga. Letter. Ini adalah salinan asli dan beberapa bukti kunci dari saat Donald memalsukan sertifikasi penyakit mental Allison Grant untuk mendapatkan hak asuh dan kemudian menggelapkan inti aset Grant Group secara ilegal. Jadi kamu sudah siap dari awal. Bukankah ini yang kamu inginkan? Donald mengkhianati mantan istrinya. Tidak ada jaminan dia tidak akan menggunakan taktik yang sama padaku. Aku menyimpan barang-barang ini hanya untuk berjaga-jaga. Ingat, kamu hanya punya 3 hari. Mengapa? Semua rekening luar negeri Donald telah diproses. Proses transfer aset akan berakhir pukul 5 pagi 3 hari dari sekarang. Setelah itu, dia akan segera pergi dari gudang East Side. Dia sudah menyiapkan segalanya. Ini kesempatan terakhirmu. Buktinya kuat. Haruskah aku beritahu polisi sekarang untuk menangkap Donald segera? Aku ingin dia melihat kebebasan yang hampir bisa diraihnya, tapi justru hancur. Sudah hampir selesai. Begitu 1% terakhir ini selesai, Ankiti Kinima. Kamu kenapa? Kita akan bisa pergi dari tempat sialan ini segera. Kita akan bersenang-senang di luar negeri. Julia, si jalang kecil itu. Apa yang terjadi? Donald akan segera melarikan diri. Dia tidak mungkin mengacaukan segalanya, kan? Aku baru ingat, pasporku ketinggalan di mobil. Tunggu aku. Bukannya paspor ada di sini? Iya, ini dompetku. Di dalamnya ada uang tunai darurat yang lumayan banyak. Biar aku ambil. Kau cari-cari alasan. Aku enggak kok. Sayang, kita sama-sama dalam masalah ini. Ngapain aku cari-cari alasan? Apa? Apa yang terjadi? Jangan bergerak. Angkat tangan. Ini bagaimana bisa? Donald. Gimana rasanya gagal di garis finish? Kau, Julia. Donald.
Aku sudah menyerahkan bukti kamu memalsukan catatan penyakit jiwa untuk merebut aset keluarga Grant secara ilegal, dan pencucian uangmu serta pengalihan aset ilegal selama bertahun-tahun. Kamu pikir bisa bawa uang kotor ini dan kabur ke luar negeri? Jangan mimpi. Aku tidak melakukannya. Ini fitnah, kamu memfitnahku. Kalau Beji memfitnahmu, lalu Harper? Sekarang Grant Group, kenapa semua aset Grant Group dan rekening luar negerimu yang mencurigakan sudah dibekukan? Sekarang, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu bajingan. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Tolong. Mabel, kamu terlibat dalam semua hal yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Dari memakai obat pada Allison sampai mengalihkan aset dan mencuci uang, kamu adalah kaki tangan, rekan konspirasi. Kalau aku jatuh, kau ikut bersamaku. Bawa dia pergi. Julia. Nona Carter, tolong ikut kami untuk membantu penyelidikan. Kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Julia, tolong selamatkan aku. Kamu bilang akan membiarkanku pergi. Kamu berjanji akan memberi aku dan putriku jalan keluar. Julia, aku mohon, bicaralah dengan mereka dan biarkan aku pergi. Mabel, aku berjanji padamu aku akan membiarkan Madison pergi. Sedangkan untukmu, kalau hukum membiarkanmu pergi, maka aku akan membiarkanmu pergi. Sekarang, terimalah saja putusan hukum. Julia, kamu ingkar janji. Dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sudahlah, jangan sedih. Ini adalah sesuatu yang Harper harus lalui. Bukan? Kami datang untuk menemuimu. Donald dan Mabel sudah ditangkap. Akhirnya, mereka membayar untuk perbuatan mereka, dan mereka mendapat hukuman yang pantas. Semoga arwahmu di surga akhirnya tenang. Christopher, kamu tahu? Ibuku sebenarnya cukup luar biasa. Dia membangun segalanya dari nol. Dia mendirikan Grant Group. Dia sebenarnya sudah melihat sifat asli Donald sejak lama. Dia tidak menceraikannya. Hanya untuk memberiku lingkungan yang stabil untuk tumbuh. Yang utuh. Ibu, ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Aku sudah menemukan orangnya. Orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Dia, Christopher Foster. Dulu ibuku menikah dengannya dengan hati yang penuh sukacita. Tapi pada akhirnya, dia berakhir sangat teruk. Aku takut akan berakhir seperti dia. Itu sebabnya aku selalu... Julia, jangan khawatir. Hal yang kamu takutkan tidak akan pernah terjadi. Aku bersumpah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Dan jika aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Julia, lihat. Ibu datang menemuimu. Dia pasti sangat bahagia untukmu. Tuan Foster, sejak Donald dipenjara, Harper Group berada dalam kekacauan total. Para pemegang saham tidak punya pemimpin. Mereka memperebutkan saham pengendali. Dan mereka tidak berhenti berdebat. Baik, aku mengerti. Julia, apa kamu ingin mengambil kembali aset keluarga Grant? Maksudmu apa? Kacau, semuanya kacau. Penangkapan Donald membuat harga saham anjlok. Para mitra membatalkan kontrak mereka. Dan bank-bank menagih pelunasan. Bajingan Donald itu, dia benar-benar menghancurkan perusahaan. Saat ini, prioritasnya adalah menstabilkan situasi. Kita perlu mencalonkan seseorang yang berwibawa untuk memegang kendali atas segalanya. Kurasa Tuan Powell sangat dihormati. Dia akan cocok. Ya, dari saya. Kurasa Tuan Powell juga bisa.
Untuk pemimpin Harper Group, aku sudah punya orangnya. Julia, kamu nih ngapain di sini? Perusahaan lagi kacau banget sekarang, dan itu semua berkat kamu. Belum cukupkah masalah yang kamu buat? Gregory Powell, ulangi lagi. Sebenarnya, kamu bener. Aku di sini untuk membuat semuanya jadi lebih kacau lagi. Karena mulai hari ini, Harper Group secara resmi berganti nama menjadi North Pine Group. Julia, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengganti nama perusahaan? Bagaimana dengan sahamnya? Berapa banyak saham yang kamu punya? Beraninya kamu bicara besar di sini? Dengan ini, catatan transaksi saham? Sejak kapan? Belakangan ini, harga saham Harper Group anjlok. Aku baru saja membeli sedikit untuk membuat tunanganku senang. Apa aku harus memberitahu kamu? Dengan saham yang kubeli ditambah saham asli yang kudapat dari ibuku yang Donald secara ilegal pegang selama bertahun-tahun, total kepemilikanku sekarang 37%. Dengan kata lain, sekarang aku adalah pemegang saham mayoritas dari North Pine Group. Meski begitu, kamu cuma seorang gadis tak tahu apa-apa. Anggota dewan tidak akan pernah membiarkan kamu menjalankan perusahaan ini. Tidak masalah kalau kamu setuju atau tidak, ya karena kamu dipecat. Apa? Bukti-bukti penggelapan dana, pencatatan keuangan palsu, dan transfer aset ilegal selama bertahun-tahun semuanya ada di sini. Bagian hukum akan menangani sisanya. Jangan khawatir, baik kamu maupun Donald tidak akan luput dari ini. Ini... Sekarang, apakah ada yang keberatan? Maju ke depan. Karena Nona Harper adalah pemegang saham mayoritas, sudah sewajarnya kamu menjadi presiden. Ya, betul sekali. Kami percaya di bawah kepemimpinanmu Harper Group. Oh, maaf, North Pine Group akan mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Lumayan. Kamu punya sedikit gayaku. Aku menang. Kamu lihat tadi? Mabel, kamu boleh pergi. Benarkah? Tapi untuk sementara waktu, jangan tinggalkan Riverside. Kami bisa memanggilmu kapan saja untuk membantu penyelidikan. Mengerti, Pak Polisi. Kali ini aku bisa lolos hanya karena mereka tidak punya bukti kuat. Lain kali aku mungkin tidak seberuntung ini. Untungnya Brankas di rumah masih punya banyak uang tunai. Cukup untuk kabur bersama Madison dan hidup dengan nyaman. Nona Carter, tolong berhenti di situ. Kamu siapa? Minggir, aku mau pulang. Ini bukan lagi rumahmu. Menurut keputusan pengadilan dan dokumen pengalihan hak, villa ini dan semua aset atas nama Harper, termasuk isinya, kini menjadi milik Nona Julia Harper. Kamu tidak berhak masuk. Apa? Ini tidak mungkin. Ini rumahku. Aku sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Julia bajingan itu. Dia punya hak apa? Tolong jangan persulit kami. Tolong pergi sekarang juga. Kalau tidak, kami akan panggil polisi. Julia, dasar bajingan. Keluar sekarang juga. Dasar pembohong, keluar dan jelaskan. Kembalikan rumahku. Nyonya. Ibu Ward. Di mana Julia bajingan itu? Dia ada di dalam? Nona Harper dan Tuan Foster menyelesaikan serah terima properti pagi tadi dan sudah pergi. Kami semua staf dari kediaman Harper juga sudah dipecat. Mereka sudah pergi? Mereka pergi kemana? Katakan sekarang! Aku dengar Tuan Foster di telepon bilang mereka menuju ke rumah sakit jiwa di Tranquil Hill. Rumah sakit jiwa? Mereka mau apa di sana? Mungkinkah mereka mau menyakiti Madison? Nyonya? Seperti yang diminta, Tuan Foster dan Nona Harper, kami sudah mencabut pembatasan wajib untuknya. Mereka juga melakukan evaluasi dasar, tapi kondisi mentalnya masih cukup tidak stabil. Madison. Julia, kamu mau apa di sini? Pergi, keluar. Kamu mau aku pergi? Kalau kamu mau pergi. Itu mobilnya Christopher. Mereka sudah di sini, seperti yang kuduga. Mereka benar-benar mengejar Madison. Julia, wanita jahat, kau membohongiku, kau akan mati sengsara.
kusangka setelah semua rencanaku. Pada akhirnya, aku tetap kalah dari Putri Allison. Meninggalkanku tanpa apa-apa dan tak punya rumah untuk kembali. Tapi jika Julia dan Christopher mati, maka semua ini termasuk warisannya. Apakah semuanya akan kembali padaku? Ambil. Uang sebanyak ini? Ciku. Kenapa? Dendam generasi sebelumnya. Berakhir di sini. Sebagai pihak yang diuntungkan, kau sudah di sini dan menebus dosamu cukup lama. Sudah kubilang aku takkan kejam, dan aku berjanji pada Mabel akan menyelamatkanmu. Aku menepati janjiku. Kau membiarkanku pergi, benarkah? Ambil uang ini dan tinggalkan Riverside. Jangan pernah kembali. Jalani hidupmu sendiri. Tunggu. Bagaimana aku harus pergi? Kita. Di tengah antah berantah. Aku tidak punya mobil. Aku tidak bawa apa-apa. Iya, bagaimana aku harus pergi? Ambil mobilku. Di depan pintu masuk rumah sakit yang hitam itu. Kalau gitu, kita tunggu sebentar di sini ya. Nanti aku suruh Ethan jemput kita. Siapa ini? Nona Mabel Carter, ini polisi. Halo, ada apa ya? Mengenai kasus Donald Harper. Ada beberapa detail penting yang perlu kami konfirmasi dengan Anda. Sekarang bisa? Aku lagi agak sibuk nih. Nanti aku telepon balik ya. Mereka sudah pergi. Mobilnya sudah pergi. Christopher, Julia, kalian berdua silakan mampus. Madison, ibu sekarang datang untuk menyelamatkanmu. Ethan sebentar lagi sampai. Ayo kita tunggu di luar. Julia, Christopher? Kalian? Bukannya tadi kalian sudah pergi? Kok kalian masih di sini? Kamu memata-matai kami. Julia kesini untuk menepati janjinya dan membebaskan Madison. Kalau kamu terus membuat keributan dan tidak mau berhenti, aku tidak akan ragu-ragu untuk melibatkan polisi segera. Aku akan menyuruh mereka membawamu pulang lebih awal. Untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Membebaskan Madison? Menepati janji? Lalu Madison di mana? Madison di mana? Kamu gila? Pergi sana. Julia, katakan sekarang juga. Madison di mana? Dia ada di mana sih? Dia sudah mengambil uangnya dan pergi dengan mobil Christopher. Gimana sih Julianya? Tidak. Madison. Bapak Foster, Ibu Harper, syukurlah kalian baik-baik saja. Saya baru saja menerima peringatan dari mobil Bapak Foster. Katanya remnya rusak. Wow, mobilnya meledak. Saya kira kalian berdua ada di dalam mobil. Saya hampir mati ketakutan. Madison! Mungkinkah dia yang mengutak-atik mobilnya? Madison! Dia sendiri yang mengundang masalah ini. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Ethan, uruslah masalah ini. Iya, Pak. Christopher, kamu sudah sampai. Kenapa kamu nggak bawain aku milk tea? Aku capek banget. Aku sudah menyuruh Ethan untuk membelikannya. Aku buru-buru ke sini karena aku mau kasih kamu kabar terbaru. Kabar apa? Donald. Putusan sidang pertama sudah keluar. Dia dihukum penjara seumur hidup.
Kalau Mabel gimana? Untuk dia, sebagian tubuhnya lumpuh karena stroke. Dia masih terbaring di rumah sakit. Dan rekaman dashcam yang otomatis terunggah ke cloud telah mengonfirmasi dialah dalang di balik kecelakaan itu. Karena itu, dia dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan kemungkinan besar nggak akan bisa keluar seumur hidupnya. Kali ini, akhirnya selesai sudah. Abu kembali ke abu, debu kembali ke debu. Walaupun aku nggak beliin kamu milk tea hari ini, aku bawa hadiah lain. Selain ini masih ada kabar lain? Julia, kita sudah bertunangan hampir 6 bulan kan? Jadi, bukankah sudah waktunya kamu memberiku pernikahan kita? Maksudmu memberimu pernikahanmu? Kamu bikin aku terdengar seperti playgirl. Masa lalu, cinta dan benci, semuanya berakhir mulai hari ini. Julia, inilah momen. Yo benar-benar keluar dari bayang-bayang untuk menyambut kehidupan baru. Kuharap aku bisa menjadi titik awal dari permulaan barumu. Aku mau.